ini dari botol mineral adalah perangkap lalat yang terbuat dari botol mineral. Botol mineral itu ya ada yang berukuran 1,5 liter, ada yang berukuran sekitar 600 mili. Kita potong seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Kang Agus. Nah, setelah tadi yang dilakukan Kang Agus, jadinya seperti ini. Seperti botol seperti jadinya ini. Di sini berfungsi untuk mengendalikan, mengarahkan lalat masuk ke dalam, dan di ujungnya itu, ada kelihatan ada lubang sedikit untuk tempat masuknya lalat. Dan setelah lalat masuk, itu kan kita kasih umpan jadi begitu lalat masuk, dia akan terpancing ke umpan ini, terpancing ke sini. Makanya lalat konsentrasi, istilahnya itu dia lupa akan balik, makanya dia terperangkap di dalam. Nah, di sini nanti kita akan mencoba, ada yang gelap sengaja dikasih gelap, ada sengaja dikasih terang. Nanti kita akan pasang di luar ruangan. Setelah mungkin 5 hari, 6 hari, atau 3 hari, kita lihat mana yang lebih efektif. Apakah yang dikasih gelap begini atau yang terang. Karena secara filosofi, kalau yang terang, begitu baunya keluar, karena ada lubang di situ, dia bau keluar, lalat tercium oleh lalat, makanya lalat datang. Nah, setelah lalat datang, dia akan masuk. Begitu masuk, karena ini transparan, makanya lalat bisa menempel, jadi tak bisa kemana-mana. Sudah itu kalau yang gelap begini, filosofinya jadi sama dengan awalnya. Misalnya bau sudah menyebar keluar, di sini area gelap artinya tidak transparan, lalat masuk. Begitu lalat masuk sudah memakan umpan itu, ini umpannya ini itu dalam ya. Nah, berarti akan keluar, tapi dia mencari tempat yang terang. Makanya dia lupa balik ke tempat yang gelap tadi. Jadi kita akan melihat, memasang di lapangan mana yang lebih efektif. Apakah yang dikasih tempat gelap di sekitar tempat masuknya lalat, atau yang tempat terang dengan menggunakan umpan yang sama, yaitu udang busuk atau ikan busuk, dengan waktu yang sama, dengan lokasi pemasangan yang sama, yaitu di pohon. Karena kita gantung, karena punya tali nanti digantung. Oke, kita mau memasang umpan di dalam ini ya, biar lalat bisa ini. Oke, pertama kita ambil benang, ini diukur kira-kira 1 meter. Ini setengah meter ya, jadi begitu ini 1 meter. Nah, kita potong benangnya ya. Nah, tuh. Setelah dipotong, kita lipat 2 lagi, ketemu titik tengahnya, kita simpul 2 kali. Nah, tuh simpul 2 kali. Sudah oke ya. Nih, sudah itu kita ambil perangkap ini, kita bor ujung tutupnya, tuh ya. Nah, setelah dibor, tuh ya, setelah tembus, nah tuh kita buka tutupnya, kita masukin benang untuk gantung ini, kita masukin itu ya. Nah, kita masukin ke lubang kecil sebagai tempat untuk lubangnya begini. Nah, kita tarik. Oke, setelah kita tarik, kita simpul lagi ya. Nah, simpul lagi di atasnya, jadi biar benang itu tidak lari ya. Setelah itu ambil umpan ini. Oke, udang. Setelah ambil plastik pembungkus. Nah, kita lubang-lubangin dulu plastik pembungkus biar bau busuk umpan itu bisa menyebar. Nah, kita lubangi. Setelah itu kita masukkan umpan itu. Karena plastiknya terlalu besar, kita potong aja. Nah, kita potong. Sudah itu tadi yang di bawah ini kita simpul, biarkan talinya panjang. Nah, kita simpul biar ini. Nah, itu fungsinya daripada plastik ini, biar umpannya tidak berserak di dalam ya.
Setelah itu kita masukkan. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, maka jadilah umpan itu. Oke ya, gitu caranya ya. Oke. Oke, setelah kita rakit tadi perangkap lalat dari botol mineral yang ada dua, yaitu ada yang areal gelap, ada yang terang. Sekarang kita di luar untuk memasang, untuk mengetahui berapa efektivitasnya memerangkap lalat, baik itu lalat yang buah maupun lalat yang lainnya. Jadi dua jenis ini nanti setelah beberapa hari ke depan kita pantau mana yang lebih efektif. Itulah yang kita rekomendasikan untuk digunakan. Misalnya digunakan di dalam areal kantor, tempat-tempat umum lainnya, misalnya di kampus atau di tempat sarana pendidikan atau di pasar atau di tempat lainnya lah. Pokoknya ini bisa menjadi contoh atau rujukan untuk yang penggiat, untuk misalnya entomolog atau misalnya anak-anak sekolah untuk membuat karya. Karena ini kan dari botol mineral yang terbuang, jadi bagus kita fungsikan. Salah satunya itu perangkap lalat, yang sebelumnya perangkap jentik, sekarang perangkap lalat ya. Oke, kita coba. Nah, itu tinggal talinya diikat pada tangkai pohon. Alat ini sudah kita pasang. Ini hari ini pas hari Jumat di sekitar jam 9 pagi tanggal 31 Maret, bertepatan juga bulan puasa. Ini sudah dipasang. Nanti besok kita pantau, sudah itu Minggu kita pantau, sudah itu Senin kita pantau. Nah, ini dipasang ya, kita pasang itu. Nah, pasang oleh Kang Agus ini. Nah, itu ya. Oke, kita pindah ke lokasi yang lain. Coba pasang di bawah pohon yang betul-betul daunnya rimbun atau lembab. Apakah di sini lalat banyak yang nanti terperangkap atau tidak? Atau tidak, kita lihat beberapa hari ke depan ya. Karena ini baru kita meriset. Oke, ini baru kita meriset sampai di mana hasilnya yang lebih maksimal. Nah, ini kita uji coba juga di pendopo ya. Jadi mana yang lebih efektif? Apakah dipasang di pendopo atau dipasang di pohon? Ini. Bisa langsung dipasang di tangkai karena memang tadinya sudah ada. Ini kita pasang di pohon langsung. Sayang kali nih. Nah, coba di tangkainya itu cantolin aja. Ah, itu. Oke, sini satu. Enggak jatuh tuh. Oke. Ini simpel kan, cara pemasangannya simpel kali. Nah, tinggal digantung. Ini ada yang kita pasang di dinding ya. Nah, oke. Di hari ketiga ada lalat terperangkap dan ada airnya masuk karena hujan. Jadi kita lihat di sini juga. Nah, ini lalatnya, yang terperangkap itu. Ini juga banyak dibawa. Ada yang sudah mati, ada yang masih hidup.
Di sini di hari keempat proses percobaan pemasangan perangkap lalat dari botol mineral. Di sini terlihat ada genangan air karena ini dipasang di luar ruangan dan memang waktu musim hujan. Jadi di sini ada kesalahan ini, yaitu semestinya ini di bagian bawah ini, nanti di bagian bawah alat ini dikasih lubang kecil sekali. Lubang yang kecil sekali itu artinya lalat tak bisa masuk, tapi kalau ada air masuk seperti sekarang ini, itu bisa netes keluar sehingga tidak terjadi genangan air. Jadi itu ya proses percobaan perangkap lalat dari botol mineral. Ini sebenarnya merupakan asli inovasi dari Sofyan Daeng Kelana, salah satu pegawai di BTKL PP kelas 1 Batam. Ini juga salah satu contoh ada kesalahan sedikit dalam pemasangan, yaitu kalau bisa hindari alat perangkap lalat itu bergantung bebas, artinya bergoyang, biar kalau bergoyang itu bisa mengganggu proses masuknya lalat di lubang ini. Tapi kalau misalnya tidak bergoyang, statis di situ ada yang menghalangi, artinya lalat itu mudah untuk masuk. Tapi di sini yang benar, ini potongan botol mineral yang kecil itu yang kapasitas 600 ml atau malah yang 300 ml itu di agak bagian luarnya itu agak miring sedikit. Miring sekitar 1 derajat. Kenapa? Jadi air hujan itu tidak masuk ke dalam botol mineral yang besar, induknya, artinya induk perangkapnya. Ini ya, jadi kita lihat.